Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pelajaran IPA SMP kelas 7. Kali ini kita lanjutkan pembahasan sebelumnya di bab 2 tentang klasifikasi 6 kingdom atau kerajaan yang ada. Nah, bersama saya Surya Sidiki, guru IPA kelas 7. Nah, 6 kingdom yang ada di dunia ini antara lain ada animals atau hewan, terus juga tumbuhan, jamur, protista, dan juga bakteri. Nah, dua kingdom ini kadang dijadikan satu karena sifatnya hampir sama. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di tabel berikut ini ada macam-macam kingdom atau sistem klasifikasi 6 kingdom. Nah, sebelumnya sudah kita bahas bahwa bakteria dan archaea kadang dijadikan satu. Jadi ada yang menyebutnya klasifikasi 5 kingdom, dan ada juga yang mengklasifikasikannya menjadi 6 kingdom. Nah, apa saja? Dan bakteri ini merupakan makhluk yang kecil, yang juga sama, dan kebanyakan bersel satu atau uniseluler. Selanjutnya ada protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Mereka memiliki karakteristik masing-masing sehingga bisa dimasukkan ke dalam kingdomnya tersendiri. Kingdom atau kerajaan ini yang pertama kita bahas adalah bakteri dan archaea. Nah, kingdom bakteri dan archaea ini memiliki jumlah sel satu. Jadi setiap individunya memiliki masing-masing satu sel, dan tipe selnya adalah prokaryotik atau yang tidak memiliki membran sel, membran inti sel. Selanjutnya habitatnya, bakteri bisa hidup di mana saja, bisa di air, udara, ataupun hidup pada makhluk hidup lain. Sedangkan archaea mereka juga bisa hidup di mana saja, terutama pada area yang ekstrim. Contohnya ekstrim dengan gas metan tinggi, pada suhu tinggi, ataupun habitat-habitat yang ekstrim lainnya. Ini contoh makhluknya ada Staphylococcus aureus untuk bakteri dan Streptococcus pyogenes untuk archaea. Di kingdom selanjutnya ada kingdom protista atau kerajaan protista. Protista sendiri adalah kingdom yang terdiri dari satu atau banyak sel. Jadi anggotanya itu ada yang bentuknya satu sel ataupun yang banyak sel, dan memiliki membran inti atau jenis selnya adalah eukaryotik. Nah, ciri-cirinya memiliki ukuran mikroskopis sampai makroskopis. Jadi ada ukuran yang kecil sekali sampai yang sangat besar. Selanjutnya umumnya uniseluler atau memiliki satu sel saja. Tipe sel eukaryotik dan hidup bebas ataupun simbiosis dengan makhluk lainnya, dan habitat umumnya di tempat lembab. Nah, protista sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang mirip tumbuhan atau yang disebut sebagai alga, ada yang mirip hewan atau disebut protozoa, dan ada juga yang mirip jamur. Jadi, protista sendiri cara hidupnya menyerupai makhluk hidup lainnya, ada yang mirip tumbuhan, hewan, dan juga jamur. Selanjutnya, ada fungi atau jamur. Nah, jamur sendiri kingdom yang bentuk tubuhnya mirip tumbuhan, tapi dia berbeda dengan tumbuhan karena tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Ciri-cirinya eukaryotik, memiliki dinding sel seperti tumbuhan, tapi tidak memiliki klorofil. Uniseluler maupun multiseluler, hidupnya heterotrof, hidup di tempat-tempat lembab, bisa di air, di laut, air tawar, maupun di tempat lembab yang sangat asam. Mampu bersimbiosis dengan ganggang, jadi membentuk lumut kerak. Juga bereproduksi secara aseksual dan juga seksual. Nah, jamur sendiri ada yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan. Ini bisa jadi jamur crispy, contohnya jamur enoki, ataupun jamur kuping, dan juga jamur lainnya. Ada juga yang jamur beracun, jadi tidak bisa dikonsumsi. Dan ada yang bisa menyebabkan penyakit, contohnya penyakit panu. Nah, selanjutnya adalah kingdom plantae atau tumbuhan. Plantae adalah kingdom yang anggotanya itu mampu membuat makanan sendiri secara autotrof dengan cara fotosintesis. Nah, ciri-cirinya tadi bersifat autotrof atau mampu membuat makanan sendiri, eukaryotik, multiseluler, artinya terdiri dari banyak sel, dan memiliki klorofil yang fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Dalam kingdom tumbuhan atau plantae ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh. Contohnya adalah lumut atau bryophyta. Selanjutnya ada tumbuhan berpembuluh, ada Pteridophyta dan Spermatophyta. Pteridophyta ini adalah tumbuhan paku atau pakis.
dan tumbuhan spermatopita, yaitu tumbuhan yang berbiji. Nah, ini juga terdiri dari dua bagian, ada yang gymnospermae atau berbiji terbuka dan angiospermae yang berbiji tertutup. Kita bahas lagi tumbuhan biji ini. Tumbuhan berbiji dibedakan menjadi tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae dan yaitu yang ditutupi daging buah. Jadi bijinya ada di dalam daging buah. Dan yang berbiji terbuka atau gymnospermae. Nah, ciri-cirinya dia sudah sangat jelas antara akar, batang, dan daun. Jadi dapat dibedakan dengan jelas. Selanjutnya berbiji, tentu saja berbiji, dan alat berkembang biaknya untuk angiospermae bisa berbentuk bunga, dan gymnospermae berbentuk strobilus. Nah, untuk tanaman angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, ini dibagi lagi menjadi dua, ada monokotil dan juga dikotil. Nah, masing-masing memiliki perbedaan. Untuk monokotil, jumlah kotiledon atau keping bijinya ada 1, dan dikotil 2. Untuk monokotil, jenis akarnya ada serabut, monokotil, dan dikotil adalah tunggal. Lalu seterusnya, bentuk bunganya yang monokotil itu biasanya kelipatan 3, sedangkan yang dikotil kelipatan 5. Bentuk daunnya, tulang daunnya ini mirip, sedangkan yang dikotil menjari. Nah, selanjutnya adalah kerajaan hewan atau animalia. Nah, animalia sendiri merupakan organisme multiseluler yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan dapat bergerak secara aktif. Nah, secara umum, kingdom animalia terbagi menjadi dua, yaitu invertebrata atau avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Ini merupakan hewan yang paling banyak di muka bumi. Sedangkan vertebrata yaitu kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kelompok invertebrata atau avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang itu terbagi menjadi beberapa filum. Filumnya antara lain ada porifera atau hewan berpori, ada coleontherata, hewan berrongga. Jadi hewan berpori itu contohnya adalah spon. Jadi spon yang di laut itu adalah hewan porifera. Kalian tahu SpongeBob? Nah, itu sebenarnya adalah hewan porifera. Selanjutnya ada coleontherata atau hewan berongga. Selanjutnya ada Platyhelminthes atau cacing pipih. Ada juga Nemahelminthes, cacing gilik atau nematoda. Selanjutnya ada Annelida atau cacing tanah. Ini cacing yang sering kalian temukan di bawah pot bunga. Terus ada Mollusca atau hewan lunak. Contohnya ada siput atau keong. Terus ada gurita, cumi-cumi, dan sebagainya. Selanjutnya ada Arthropoda. Arthropoda ini terdiri dari hewan yang kakinya berruas-ruas dan sangat banyak di dunia ini. Ada laba-laba, kecoa, serangga lainnya. Terus ada Echinodermata atau hewan dengan kulit berduri. Contohnya ada landak laut, terus juga ada bintang laut. Dan masih banyak lagi hewan-hewan lainnya. Nah, sedangkan hewan yang vertebrata atau memiliki tulang belakang itu terbagi menjadi 5 kelas. Ada mamalia atau hewan yang menyusui, terus ada aves atau unggas, ada pisces. Jadi pisces di sini bukan zodiak, yaitu ikan, jenis-jenis ikan. Nah, kalian lihat zodiak pisces itu juga lambangnya ikan. Terus ada reptil atau hewan melata, itu ada contohnya ular, kura-kura, dan sebagainya. Terus ada hewan amfibi atau hewan yang hidup di dua alam, contohnya ada kata, kodok, dan salamander dan sebagainya. Nah, hewan mamalia, aves dan juga pisces itu merupakan hewan berdarah panas. Artinya mereka mampu membentuk panas tubuhnya sendiri. Sedangkan reptil dan amfibi itu merupakan hewan berdarah dingin. Jadi suhu tubuhnya tergantung dari suhu lingkungannya. Jadi ketika suhu lingkungannya dingin, maka suhu tubuh hewan tersebut juga dingin. Sedangkan hewan yang berdarah panas, suhu tubuhnya relatif tetap. Jika suhu udaranya menjadi dingin, biasanya mereka masih memiliki suhu tubuh yang hangat. Oke, untuk pembahasan klasifikasi 6 kingdom, Bapak cukupkan. Apabila masih banyak pertanyaan atau yang tidak jelas, bisa ditanyakan secara langsung, baik di grup WhatsApp maupun di Classroom. Dan jangan lupa persiapkan diri kalian untuk menghadapi ulangan harian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.